มันจับกูไปทรมาน Film arahan Komekong Kiat Konsiri ini berkisah tentang kondisi Perang Dunia II di Chumpon, Thailand yang terpaksa membantu Jepang untuk melawan musuh. Kala itu, Jepang mengembangkan senjata biologis yang bisa merusak tatanan DNA manusia hingga merubah menjadi monster pembunuh yang bengis. Barisan tentara muda yang baru saja dilantik harus menghadapi ancaman misterius setelah subjek penelitian milik Jepang terlepas dari kandangnya. Dampak kengerian yang terjadi jauh lebih buruk dari perang itu sendiri. Di balik kebrutalan mereka, tersimpan kisah tragis dan menyedihkan yang siap menguras air mata. Satu persatu, para tentara itu mulai terinfeksi hingga memangsa teman-temannya sendiri. Mampukah mereka selamat dari kutukan wabah mengerikan? Berikut ceritanya. Siang itu, para prajurit muda berkumpul di satu ruangan untuk menjalani sesi pemotretan. Mereka masih tertawa sambil sesekali berbuat iseng mengganggu teman sebaya. Petugas langsung menegur mereka untuk tenang dan diam. Satu persatu, para tentara muda dipanggil ke depan dan total ada 12 tentara muda yang akan menjadi garda terdepan peperangan. Setelah dilantik, pagi harinya mereka kembali ke markas yang terletak di bibir pantai kota Chumpon. Sembari menunggu sersan datang, mereka melakukan pekerjaan sampingan untuk membahagiakan wanita. Saat itu, giliran Bunyong yang melepas keperjakaannya. Teman yang lain asik menunggu sambil mengintip dari lubang di partisi bambu yang menganga lebar. Mereka tak lupa melakukan dengan tangannya sendiri agar tak rugi saat menyaksikan sajian film live action itu. Mo berjaga di luar kapal untuk menagih 2 saluang bagi mereka yang ingin melepas kejantanan. Chert sampai dipaksa temannya untuk ikut mengantri. Mo memilih berjaga sambil melukis kupu-kupu di mahkota bunga. Tak berselang lama, San Sersan datang untuk menanyakan apa yang terjadi. Mo langsung berkata jika teman-temannya sedang sibuk mengebor lubang. Sersan terpaksa memberi hukuman pada Mo untuk melakukan lompat sekuat sampai ia menyuruh berhenti. Sambil melompat-lompat, Mo berdeham kencang untuk memperingatkan teman-temannya. Naas, Sang Sersan sudah melihat perbuatan tak senonoh para anak buah yang zina berjamaah. Sontak mereka langsung kena marah, namun sang kepala Sersan diselimuti dengan jala. Mereka kocar-kacir melarikan diri dari kejaran Pak Sersan. Tempat lokalisasi itu menjadi riuh redam dan panik bukan kepalang. Mereka berpikir bisa terlepas dari kemarahan sang atasan, namun tiba-tiba semua tentara muda itu kembali menjalani hukuman push up di tepi pantai dengan deburan ombak yang menghempas badan. Mo melihat bola hanyut ada di sana. Ia langsung memainkan bola itu hingga membuat Sersan kewalahan mendisiplinkan mereka. Tak ada cara lain lagi bagi Sersan untuk ikut bermain bola juga. Karena di saat itu sangat sulit bagi mereka untuk membeli bola sepak. Di waktu yang sama, Mek baru saja dilantik untuk menjadi kopral. Ia menunggu sang kekasih hati bernama Pen yang bekerja sebagai tenaga kesehatan di barak tentara. Pen duduk terdiam tanpa menatap sang kekasih hingga membuat Mek takut diputuskan. Mek tak henti bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan suara lirihnya, Pen berkata jika sebentar lagi Mek akan menjadi ayah. Tanpa mempedulikan dunia dan seisinya, Mek langsung memeluk sang kekasih hati. Ia tak menyangka akan menjadi ayah secepat ini. Mek langsung melamar Pen dengan uang tabungan yang tak seberapa. Ia meminta maaf tak bisa memberi cincin yang lebih mahal dari itu, namun Mek berjanji akan selalu menjaga dan melindungi Pen di sepanjang hidupnya. Seorang nelayan datang dengan tergesa-gesa mengabarkan bahwa musuh sudah sampai di ujung Teluk Sairi. Sementara itu, pusat kota Bangkok kedatangan tamu penting dari Divisi Keamanan Internasional Jepang. Mereka membahas invasi negara barat di kawasan Asia yang sudah berhasil menduduki beberapa negara. Jepang hendak menggunakan provinsi Chumpon untuk maju lebih jauh ke India dan Tiongkok. Pasukan kekaisaran meminta izin agar mereka bisa membangun markas sementara di Siam, khususnya kota Chumpon. Mereka menawarkan untuk berbagi hasil rampasan perang jika Siam mau bekerja sama.
Dr. Kaito menjelaskan rencana besar Jepang untuk menggunakan senjata biologis yang bisa mengancam keselamatan manusia. Ia bahkan mengancam jika Thailand tak mau bekerja sama, maka Jepang akan menyerang warga Siam dengan senjata biologis itu. Panglima Angkatan Darat Kerajaan Siam terpaksa mengikuti permintaan Jepang sekaligus memperingatkan agar mereka tidak menghabisi seluruh persediaan senjata di markas Chumpon. Sementara itu, para tentara muda gelagapan saat mendengar kabar pasukan musuh mendekat dari timur dengan kapal penuh senjata. Semua tentara dihimbau untuk melakukan persiapan penjagaan dan berkumpul di sepanjang pantai dalam waktu 1 jam. Mac berlari ke rumah bersama sang kapten dan juga tentara muda Mo yang ikut menyusul pulang. Ternyata, Mac dan Mo adalah kakak beradik yang mengikuti jejak ayah mereka untuk mengabdi pada negara. Kapten meminta izin pada ibu Mac untuk membawa Mo dalam peperangan. Sang ibu tampak bersedih dan mengatakan jika Mo masih belum cukup umur. Ibu teringat akan mendiang suaminya yang gugur di medan pertempuran. Ia berkata bahwa pemerintah sengaja merenggut nyawa keluarganya dan keluarga anak-anak tentara. Kapten tak bisa menjawab karena apa yang ia lakukan atas perintah sang sersan. Di waktu yang sama, Mo berencana kabur dari tugas prajuritnya melalui pintu belakang rumah. Tiba-tiba saja, Mac memergoki adik kandungnya yang hendak lari dari masalah. Ia heran dengan sikap Mo yang selalu pergi saat dihadapkan dengan tugas-tugas berat. Mac menasihati adiknya untuk memperjuangkan hal terpenting dalam hidup. Mo masih tak peduli dan meledek jiwa patriotis sang kakak. Di waktu yang sama, Kapten masih berbincang dengan ibu. Ia berkata jika Mo bisa menjadi prajurit yang mengabdikan diri pada negara untuk menebus pengkhianatan sang ayah. Mo bersikeras hendak pergi karena ia lebih suka menjadi nelayan dan hidup di hutan daripada menunggu giliran untuk mati. Saat Mo hendak pergi, Mac terpaksa mengungkapkan jika sebentar lagi Mo akan jadi paman. Ia menjelaskan jika kekasihnya Pen sedang hamil muda. Ia akan segera menikahi Pen dan bertekad melindungi calon anak, calon istri, ibu, serta melindungi Mo juga. Hal yang membuat Mac gigih berjuang adalah untuk melihat keluarganya tetap utuh. Mac memohon agar Mo tidak melarikan diri dan mati terbunuh tanpa ia bisa melindungi. Kapten memanggil Kopral Mac untuk segera berangkat ke medan perang. Mac pamit pada adiknya itu dan melenggang pergi tanpa tahu sebengis apa musuh yang akan dihadapi. Tersiar kabar darurat terkait serangan di Provinsi Selatan Siam sejak pukul 2 dini hari. Pasukan Jepang sudah bersiaga di tepi pantai untuk menghalau para musuh yang hendak merebut daerah kekuasaan. Peperangan di Chumpon menjadi yang paling berdarah dan memakan banyak jiwa. Saat Jepang membangun markas di sana, pasukan lawan langsung menghujani pantai dengan serangan peluru dan bom. Tentara Siam harus membantu untuk memindahkan beberapa peti besar dari kapal ke markas besar. Tak diduga, Mo mengurungkan niat untuk melarikan diri. Ia kini bergabung dengan barisan tentara muda dan menyeret peti ke daratan. Melihat semua tentara di sekitarnya telah mati, Mo kini benar-benar melarikan diri. Ia meninggalkan teman-temannya dan bersembunyi ke dalam hutan. Sontak, semua tentara muda ikut lari dan bersembunyi. Setelah serangan mengerikan itu, kondisi pantai Chumpon penuh dengan potongan tubuh manusia. Peti yang dibawa Jepang masih terseok di sana tanpa ada satupun orang yang menjaga. Penutup peti itu terbuka dengan sendirinya hingga tiba-tiba kepulan asap hitam bekas pertempuran masih membumbung tinggi ke udara. Mo berlari kencang menjauhi arena pertempuran untuk kembali ke markas tentara. Sosok monster tentara Jepang berlari jauh lebih cepat dari manusia tak disangka. Tentara Siam yang membantu Jepang justru terkena dampaknya. Monster bengis itu merobek tubuh para tentara dan melahapnya hidup-hidup. Begitu melihat kejadian secara langsung, mereka lari sekencang hingga Mo tak menyadari semua temannya tertinggal di belakang. Ia terjebak di dalam lumpur penghisap yang membuat kakinya sulit melangkah. Dalam kondisi panik, Mo terus menggerakkan badan hingga semakin cepat tenggelam ke lubang lumpur penghisap.
Selang beberapa menit kemudian, monster zombie buatan Jepang itu menarik tubuh Mo dan menyelamatkannya dari kematian. Tak disangka, semua tentara Siam sudah berubah menjadi pasukan zombie yang dipimpin oleh monster Jepang itu. Hari berikutnya, di jam 7:30 pagi, pemerintah Thailand menginstruksikan pada semua unit militer dan polisi untuk melakukan gencatan senjata. Hubungan antar Jepang dan Thailand kian memanas akibat ulah dari monster bengis yang membunuh semua tentara Siam. Semua unit patroli Thailand dan Jepang diminta untuk meninjau kerugian akibat kekalahan di pertempuran pertama. Saat menyusuri lokasi peperangan, semua tentara Jepang heran melihat tulang belulang manusia yang terikat melintasi pepohonan. Beberapa ayam ternak warga pun ikut musnah dimakan para monster bengis yang bersembunyi di dalam hutan. Tentara Jepang membombardir kawanan monster hingga mereka menghilang dalam sekejap mata. Setelah mencari kian kemari, mereka tidak menemukan satupun monster di sana. Pasukan gabungan itu kembali menemui kaptennya, namun ternyata monster buatan Jepang sudah memakan setengah kepala sang kapten dan sibuk mengunyah bola matanya. Pasukan gabungan itu menjadi santapan para monster yang haus akan daging manusia segar. Di waktu yang sama, tentara yang berhasil diselamatkan menjalani pengobatan di barak sementara. Mereka sibuk memantau berita di radio terkait hasil negosiasi pemerintah Thailand dengan Jepang. Meski sempat terjadi ketegangan, hubungan antar dua negara itu kembali damai. Pemerintah Thailand menegaskan bahwa mereka adalah teman bagi negara Jepang. Warga negara diminta untuk membantu dan bekerja sama dengan Jepang. Bahkan tentara Thailand akan bertempur bahu-membahu bersama dengan tentara Jepang. Di waktu yang sama, Feu membawa putrinya Keu untuk mencari suami yang bernama Sa. Ia masuk ke barak kesehatan yang berisi tentara dengan tubuh penuh luka. Pen langsung menyapa kedatangan mereka berdua dan meminta berbicara di luar tenda. Pen berkata jika ia juga sedang mencari Mo, tentara muda yang berada satu tim dengan Sa. Ia yakin saat ini Sa sedang bersama Mo. Jika ia menemukan Mo, Pen akan segera mengabari hal itu pada Feu. Melihat Keu terus menangis, Pen berjanji akan mencari keberadaan Sa sampai ketemu. Di tempat lain, Mek berpatroli ke perkampungan warga yang terdampak perang. Ia panik melihat kondisi rumah warga yang porak-poranda dan penuh dengan potongan tubuh manusia. Bahkan potongan tubuh anak kecil ditemukan membusuk di sana. Mek mendengar ada sesuatu yang bergerak di lubang tanah. Ia mendekati sumber suara itu di mana seorang tentara muda terjebak masuk ke dalam perangkap. Mek langsung mengambil tali agar ia bisa turun ke lubang tanah itu dan menyelamatkan sang tentara muda. Sesampainya di bawah, ia mengajak tentara itu untuk naik ke atas. Ternyata tentara muda yang terkena gigitan zombie Jepang itu semua tertular virus kanibal dan berubah menjadi zombie yang sama. Ia menyerang Mek dengan wajah yang setengah hancur, namun tubuhnya masih terus bergerak. Mek menusuk kepala monster itu dengan kayu dan merangkak naik ke permukaan. Kakinya berhasil diseret oleh monster bengis itu ditambah ikatan tali yang tiba-tiba lepas dari pohon membuat Mek terjatuh ke dasar lubang. Kayu di tangannya tak sengaja memercikan api yang langsung menyebar dan membakar tubuh monster itu. Mek melihat sendiri bagaimana monster itu sangat rentan terhadap percikan api. Ia bergegas menemui kaptennya untuk meminta penjelasan. Sang kapten berdiri di depan Dr. Kaito tepat di atas peti monster yang telah kosong. Dr. Kaito terlihat panik dan syok berat mendengar cerita dari Mek. Ia langsung bertanya di mana keberadaan monster itu saat ini. Di waktu yang sama, Mo baru tersadar setelah terkena gigitan zombie. Ia pun bangkit dari kematian bersama teman-temannya yang sudah berubah menjadi zombie juga. Mo teringat apa yang mereka lakukan terhadap warga desa di perkampungan. Bahkan mereka memakan anak kecil yang bersembunyi di balik gentong dan sibuk berdoa minta perlindungan. Malam harinya, Dr. Kaito mempelajari kembali catatan eksperimennya tentang monster yang lepas. Proyek unit Kometsu itu berisi rangkaian percobaan untuk memodifikasi DNA makhluk hidup.
Awalnya, Dr. Kaito menggunakan tikus sebagai bahan percobaan. Ia menyuntikkan virus Fumetsu dengan varian yang berbeda-beda agar memperoleh hasil sesuai harapan. Virus tersebut menimbulkan efek kanibalisme yang sangat cepat dengan perubahan sikap menjadi terlalu agresif. Sementara percobaan kedua dengan melakukan eksisi ginjal di mana menghasilkan monster yang jauh lebih kuat dan gerakan yang lebih cepat dari yang pertama. Mereka tidak saling serang satu sama lain dan masih memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri. Dr. Kaito tak yakin akan bertahan berapa lama kemampuan pengendalian diri itu. Pagi harinya, kawanan monster mengais makanan di sisa perkampungan pasca diserang. Mok menangis saat menemukan kalung miliknya yang berisi foto sang ibu. Sementara itu, Mek sangat khawatir dengan kondisi adiknya yang belum diketahui keberadaannya. Ia mencari di ruang jenazah, namun Mok tak ada di sana. Mata pria itu terluka saat diserang zombie hingga harus diperban. Pen khawatir bukan main saat melihat kepala Mek dibalut perban. Mek bertanya pada Pen apakah Mok sudah kembali ke barak sementara. Pen hanya terdiam. Seorang tentara muda berkata jika ia melihat Mok ikut bertempur di medan perang. Mok memilih jalan sang kakak untuk berjuang melindungi keluarga. Kapten dan Sersan menjemput Mek untuk ikut bersama dengannya karena Jepang ingin bertemu saat itu juga. Dr. Kaito menghukum anak buahnya yang lalai menjaga peti berisi monster itu. Prajurit Jepang itu melakukan harakiri karena melakukan kesalahan besar dan dicap gagal saat mengemban tugas. Dr. Kaito menjelaskan pada sang kapten jika monster di dalam peti itu adalah prototipe Fumetsu yang merupakan senjata biologis dan masih dalam penelitian. Ia sendiri mengaku belum mengetahui banyak tentang karakteristik yang dihasilkan dari percobaan itu. Mek merasa bingung karena monster yang ia lihat adalah tentara Thailand, bukan tentara Jepang. Dr. Kaito menegaskan saat Fumetsu kehilangan mangsa, maka ia akan mengubah manusia menjadi spesies yang sama seperti dirinya dan membentuk koloni baru. Kapten Nakamura ikut terjun ke Chumpon untuk mengatasi masalah itu. Ia berasal dari Satgas Penghancur yang ditugaskan memperbaiki kegagalan. Pemerintah pusat Thailand meminta mereka untuk membereskan kejadian di Chumpon secara diam-diam karena penelitian senjata biologis yang dilakukan Jepang merupakan taktik perang dan sangat rahasia. Dr. Kaito meminta kapten untuk bergabung dengan pasukan penghancur dan membersihkan spesimen berbahaya yang belum jadi itu. Kapten mendapatkan penugasan khusus dari Panglima Besar yaitu mengumpulkan orang-orang yang terinfeksi Fumetsu secara hidup-hidup. Di waktu yang sama, Mok bersama kawanannya memakan jasad manusia yang sudah hampir membusuk. Dr. Kaito memutar ulang rekaman hasil penelitian pada tanggal 18 Juli 1939. Ia menambah dosis suntikan Fumetsu dan menghasilkan perubahan yang positif. Saat melihat teman-temannya makan, Mok masih bisa mengendalikan diri dan teringat akan ibunya. Ia mengambil pistol dan berjalan menjauhi kawanan. Ia ingat saat dirinya memaksa anak kecil tanpa belas kasihan. Mok takut suatu saat nanti ia akan memaksa keluarganya sendiri. Ia mengarahkan pistol itu ke kepala hingga tiba-tiba spesimen itu mengeluarkan cairan yang bisa memicu pembakaran diri sampai mati. Percikan bubuk mesiu di pistol itu memercikan api yang langsung menyambar tubuh Mok. Dr. Kaito menegaskan bahwa Fumetsu memiliki kelemahan yang fatal terhadap api di mana tubuh mereka sangat mudah terbakar. Dokter melanjutkan laporannya di tanggal 11 Desember 1941. Saat itu, ia sudah berada di Thailand dan menangkap prajurit yang hendak melarikan diri bernama Nobu. Setelah disuntik Fumetsu, tingkah laku Nobu mulai berubah dan semakin mengganas. Di waktu sekarang, Mok masih merontak kepanasan hingga sekujur tubuhnya diselimuti oleh api. Nobu Fumetsu langsung menyeret tubuh Mok ke genangan lumpur untuk melindungi diri dari ganasnya api yang membakar. Malam harinya, Mok tersadar sudah berada di dalam gua bersama para kawanan monster. Mereka tidur di siang hari dan berendam air lumpur untuk mencegah terjadinya kebakaran. Nobu membawa beberapa ayam untuk dijadikan sebagai santapan malam. Semua monster langsung tunduk begitu mendengar auman Nobu sebagai pemimpin mereka. Pagi harinya, Kapten Nakamura pergi ke hutan bersama tentara gabungan. Mek diminta untuk menunjukkan jalan ke arah perkampungan bekas serangan monster bengis itu. Di waktu yang sama, Nobu membuka catatan puisi di saku pakaian yang dilipat bersama foto sang istri tercinta. Begitu pula Mok yang memandang foto ibunya di kalung itu.
Ia ingat kejadian masa lalu saat Mek pertama kali diajak menjadi tentara. Mo mengajak kakaknya dan berkata jika ia lebih senang tidur di rumah sambil bermalas-malasan. Nobu melolong seperti serigala karena terlalu dalam memendam kesedihan. Nobu melangkah pergi ke tengah sungai dan membayangkan bertemu wanita Jepang yang cantik jelita. Mo mengikuti pemimpinnya itu dan menemukan foto wanita Jepang di permukaan air sungai. Siang harinya mereka memangsa kerbau liar di dalam hutan. Meski sudah banyak makan, mereka masih belum kenyang sebelum menyantap daging manusia. Kai melenggang pergi untuk mencari makanan lezat. Nakamura menyadari ada monster yang berjalan mendekat. Ia meminta para prajurit untuk bersembunyi. Nakamura memancing monster itu dengan menggunakan darahnya sendiri. Semua monster yang mencium bau darah manusia langsung berubah menjadi agresif. Mereka berjalan mendekati Nakamura dan Nobu masih dengan hayalannya yang melihat istri Jepangnya sendiri. Wanita itu berkata jika ia akan meninggalkan kenangan di otak Nobu. Tampaknya kemampuan pengendalian diri akan segera hilang seiring berjalannya waktu. Seketika itu, Mo melihat tubuh monster Nobu yang hancur menjadi debu dan tumbuh sebagai bunga mekar. Ia terkesiap melihat pemandangan itu karena takut mengalami hal yang sama. Sementara itu, Kai berhasil ditangkap oleh pasukan Nakamura dan dimasukkan ke dalam kandang. Mereka harus melakukan beberapa percobaan untuk meneruskan perkembangan penelitian. Nakamura menjelaskan jika Jepang membutuhkan monster hidup untuk melanjutkan progres penelitian. Tubuh Kai disiram dengan air asam yang membuatnya kesakitan. Kapten sempat menolak karena hal itu dianggap terlalu menyiksa. Kai sama sekali tak gentar dan melepas tombak dari dadanya sendiri. Perintah selanjutnya adalah untuk menembak monster itu dengan pistol. Peluru yang menghujam kepala sama sekali tidak menyakiti monster itu. Malam harinya Mo kembali ke gua untuk menghabiskan waktu bersama para kawanan zombie. Mereka saling berbicara, membayangkan rasanya kembali ke rumah dan hidup sebagai manusia normal. Mo sampai menyanyikan lagu kenangan saat mereka berada di barak pelatihan dulu. Di tempat lain, Dr. Kaito menjelaskan bahwa Fumetsu adalah senjata biologis yang akan menggantikan peran tentara dalam medan pertempuran. Manusia yang terinfeksi virus Fumetsu akan kehilangan akal mereka hingga akhirnya melahap kawanannya sendiri satu sama lain. Untuk membuktikan hipotesa itu, ayah Kai sengaja didatangkan ke barak untuk melihat kondisi putra kesayangan. Begitu melihat sang ayah, Kai langsung menangis sedih. Tampaknya monster itu belum kehilangan kemampuan untuk mengenali orang terdekat. Tentara Jepang membunuh ayah Kai dengan menusuk kepalanya. Kai murka melihat hal itu dan mulai memberontak hebat. Di tempat lain, kawanan monster mulai menyadari jika In dan Kai menghilang. Mereka juga mencari pimpinan monster yaitu Nobu yang pergi begitu saja. Mereka berniat untuk mencari keberadaan In dan Kai untuk dibawa kembali ke gua. Jika tidak berhasil, maka mereka akan berpisah dan menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Sementara itu, Mek mengamuk begitu melihat ayah Kai dibunuh. Pihak Jepang tidak mau menghentikan aksi mereka karena semua yang dilakukan adalah demi perkembangan senjata biologisnya. Karena Mek terus memberontak, sang kapten terpaksa mengeluarkan Mek dari misi besar pemusnahan monster di Teluk Chumpon. Ia memberi perintah agar Mek kembali pulang untuk bertugas harian seperti biasa. Nakamura menyalakan gas cyanida untuk melemahkan kekuatan Kai. Setelah Mek pergi, gas cyanida itu mulai pudar dan Kai tampak berdiri di depan jasad ayahnya. Ia sudah menjadi monster yang sempurna dan langsung melahap isi kepala ayahnya sendiri. Nakamura menyadari betapa senjata biologis mereka sangat berbahaya. Ia meminta izin untuk memusnahkan para monster itu sesegera mungkin. Dr. Kaito masih belum puas dengan hasil penelitiannya itu. Ia masih ingin membiarkan monster itu hidup agar bisa diteliti lebih lanjut. Nakamura memerintahkan agar para tentara mengepung desa. Monster yang terinfeksi adalah tentara muda di mana mereka pasti akan kembali ke rumah untuk mencari orang tuanya.
Sementara itu, warga desa melakukan ritual pemujaan dewa untuk meminta pertolongan. Feu dan Keu ikut menyaksikan pertunjukan itu dan berdoa agar dipertemukan lagi dengan sang ayah. Di waktu yang sama, Pen naik sepeda untuk pulang ke rumah di hari yang hampir petang. Lampu sepedanya ikut mati hingga ia tak bisa melihat jalan. Pen turun dari sepeda untuk memperbaiki lampunya. Nampan berisi babi rebus turut dia sajikan untuk melengkapi ritual malam itu. Mereka mengundang Rosa untuk bertemu lagi dengan anak istrinya. Dukun itu tiba-tiba kerasukan arwah Sak dan berkata jika ia sangat kedinginan. Dukun itu berpura-pura menjadi Sak dan memanggil Keu sebagai anaknya. Pen masih sibuk memperbaiki lampu sepeda hingga tiba-tiba dukun itu masih pura-pura kerasukan arwah Sak dan merengek minta pertolongan pada Feu. Para monster langsung menyergap dan memangsa mereka semua. Feu dan Keu langsung berpelukan hingga mereka benar-benar dipertemukan dengan Sak. Di tempat lain, ibu berdoa meminta agar Mok segera ditemukan. Ia bahkan tidak tahu apakah Mok masih hidup atau sudah mati. Ibu meminta pada arwah suaminya untuk selalu menjaga Mok dimanapun anak itu berada. Tanpa ia sadari, Mok berjalan di luar rumah dengan langkah sempoyongan. Mok hanya bisa melihat ibunya dari kejauhan karena takut menyakiti orang yang paling ia sayangi. Tak berselang lama, Mek melangkah pulang ke rumah dan meminta ibunya untuk segera masuk ke dalam rumah. Ibu meminta Mek untuk berkata jujur di mana Mok berada. Ia menganggap anaknya sudah mati dan memohon pada Mek untuk membawa pulang jasad Mok agar bisa dikremasi. Mek mengatakan jika Mok melarikan diri saat terjadi invasi. Tak disangka Mok mendengar percakapan mereka dari kolong rumah panggung. Mok menangis seketika saat Mek berbohong pada sang ibu dengan berkata sudah menyuruh Mok untuk melarikan diri dari peperangan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Mek memaksa Mok untuk tetap ikut perang hingga Mok kini merana sendirian di sana. Ibu memeluk Mek sembari mengucapkan terima kasih karena sudah menyelamatkan Mok. Sementara itu, Charlotte kembali ke kuil untuk menemui sang biksu kepala biara. Biksu itu membaca doa hingga membuat Charlotte bersimpuh dan menghilang. Tak berselang lama, Pen datang ke rumah Mek untuk mengabarkan penampakan mengerikan yang baru saja dijumpai. Pen menduga ada binatang buas di hutan yang memaksa tentara Jepang sampai tubuhnya terbelah dua. Mek menyadari jika monster itu sudah menyerang sampai ke perkampungan warga. Ia meminta ibunya untuk menjaga Pen di dalam rumah dan membawa senjata serta lentera api. Mek sendiri akan berkeliling untuk mengamankan keadaan. Di waktu yang sama, Feu dan Keu dikejar oleh Sak yang sudah berubah menjadi monster. Para tentara ikut berpatroli untuk mengamankan warga setempat dari kejaran monster itu. Keu tersandung dan jatuh ke tanah. Ia bingung harus kemana karena ayah yang ia rindukan berdiri di belakang. Sementara ibunya terus membujuk Keu agar menjauh dari sang ayah. Keu justru merasa kasihan pada ayahnya itu dan mengusap wajah sang ayah. Ia bertanya apakah luka di wajah ayah terasa menyakitkan. Feu berlari membawa putrinya sementara para tentara Jepang sudah bersiap untuk menembakkan tombak. Pasnya tembakan mereka meleset dan mengenai Keu serta Feu. Tombak itu menembus ke batang pohon hingga tubuh anak dan ibu itu kembali menyatu. Peperangan antara manusia dan monster terjadi semakin sengit hingga sang sersan tertembak peluru. Mok berusaha untuk melindungi kaptennya namun semua sudah terlambat. Mereka semua mati bersimbah darah dan dijadikan santapan lezat. Mek berlari mendekati lokasi pertempuran itu. Ia melihat Mok meratapi jasad sang kapten yang telah mati. Mek langsung menembak adiknya sendiri karena berpikir bahwa Mok yang telah membunuh kaptennya itu. Meski ditembak berulang kali, Mok masih bisa lari dan tak kunjung mati. Saat matahari meninggi, Mek terbangun dan sudah menjadi monster sama seperti Mok. Mek berteriak hebat, mengetahui jika dirinya ikut berubah menjadi zombie. Semua monster yang mendengar ikut terkejut dengan longlongan mengerikan itu.
Di tempat lain, Yoko menemui Dr. Kaito untuk membahas cara memusnahkan monster itu. Yoko sendiri adalah prajurit anak Nakamura yang ikut bertempur bersama sang ayah. Ia merasa melawan monster bukan cara yang tepat karena hanya akan menambah korban jiwa. Dr. Kaito menunjukkan hasil penelitiannya di tanggal 18 Juli 1939. Monster itu seperti bom waktu yang akan terbakar dan mati dengan sendirinya. Tak berhenti sampai di situ saja, abu monster itu memicu regenerasi unik di alam liar, yaitu tumbuh menjadi spesies tanaman baru. Dr. Kaito menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan monster itu karena penularannya sangat cepat dan masif. Di tempat lain, tentara mengumpulkan warga untuk mengidentifikasi jenazah yang ditemukan di hutan pagi tadi. Warga yang datang menceritakan kejadian saat tubuh tentara Jepang ditemukan tercabik-cabik di dalam hutan. Beberapa foto tentara yang meninggal pun diperlihatkan kepada mereka, termasuk Mo dan Chert. Mereka menangis histeris, termasuk ibu yang akhirnya mengetahui putra bungsunya telah tiada. Di waktu yang sama, Nakamura memasukkan salah satu monster ke dalam peti untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan. Ia mengundang pegawai bagian personalia di Angkatan Darat Thailand untuk melakukan tugas propaganda. Pemerintah hendak membunuh semua warga di desa itu agar tak ada saksi mata yang tersisa. Mereka ingin kasus monster itu ditutupi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Penerjemah bahasa Jepang sampai bergetar suaranya saat berkata bahwa kematian warga desa akan dicatat sebagai korban peperangan. Monster di dalam peti yang mendengar percakapan itu ikut memberontak hingga tutup kayunya berguncang hebat. Malam harinya, Mek masuk ke dalam gua untuk bergabung dengan kawanan monster. Mereka sedang sibuk menyerang satu sama lain hingga Mek harus melolong kencang untuk menghentikan pertengkaran itu. Kai berhasil meloloskan diri dari tawanan tentara Jepang. Ia berkata jika ayahnya kini dijadikan bahan percobaan oleh mereka. Ternyata semua warga desa sengaja dikumpulkan dengan kabar palsu. Mok dikabarkan telah mati padahal ia masih hidup meski dalam wujud monster bengis. Kini mereka hendak melakukan perlawanan untuk menyerang tentara Jepang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pagi harinya, tentara Jepang berbohong pada warga dan memaksa mereka untuk mengambil jasad sanak saudara yang tertinggal di dalam hutan. Ternyata mereka sengaja dibuat pancingan agar para monster datang menghampiri dan tentara Jepang bersiap memusnahkan semua monster itu. Sang biksu menjadi orang pertama yang ditembak oleh tentara Jepang. Satu persatu orang mulai berjatuhan terkena tembakan. Pen dan ibu akhirnya meninggal akibat dibunuh tentara Jepang dengan sengaja. Para monster yang murka berlari menghampiri keluarganya masing-masing. Nakamura mempersiapkan senjata paling ampuh untuk memusnahkan mereka. Mek memaksa Mo untuk menggigit sang ibu agar bisa hidup kembali meski sebagai monster. Mek sendiri langsung menggigit Pen demi menjalani kehidupan berdua dengan sang kekasih hati. Seketika itu, kerangkeng besi berhasil mengurung mereka semua hingga tak ada yang bisa keluar lagi. Karena Mo tidak mau menggigit ibu, terpaksa Mek yang melakukannya. Semua monster itu mengarahkan kekuatannya untuk merusak kerangkeng besi. Salah satu tentara Jepang ada yang terinfeksi dan menyerang Nakamura. Dengan satu kali tebas, pria itu berhasil melumpuhkan satu monster, namun tiba-tiba banyak tentara Jepang yang mati dimakan monster. Nakamura terpaksa menggunakan bahan peledak untuk menghabisi mereka. Kepulan asap tebal justru menghalangi pandangan di mana semua monster itu berhasil melarikan diri. Malam harinya, Pen berhasil menjadi monster sementara ibu terlambat digigit dan tidak bangun lagi. Mek mulai mengumpulkan kekuatan untuk melakukan pembalasan terhadap tentara Jepang. Mek bersikeras hendak membuat lebih banyak koloni dan menyebarkan virus itu pada orang-orang. Semua monster setuju untuk membangun pasukan sendiri kecuali Mo yang tak mau menularkan virus pada manusia lainnya. Mek sangat marah dengan sikap adiknya dan hendak menebas kepalanya. Seketika itu, Pen terkena tebasan yang memotong kepalanya. Ia pun mati seketika. Mek sudah tak peduli lagi, yang ia inginkan hanyalah membunuh tentara Jepang. Dr. Kaito dibunuh oleh Nakamura karena ketahuan berkhianat terhadap Jepang. Dr. Kaito melakukan penelitian yang gagal tanpa mengetahui bagaimana memusnahkan monster itu. Pagi harinya, Mo berhalusinasi melihat ibu, Pen, dan juga ayahnya dalam wujud manusia biasa. Mo sudah hampir jadi abu, namun ia tersadar akan perkataan sang kakak yang menghina sikapnya sendiri.
Nakamura membuka catatan dokter milik Kaito yang menunjukkan kelemahan virus Fumetsu yang mudah terbakar. Ia menyiapkan tembakan api sebanyak-banyaknya agar bisa membinasakan semua monster itu. Hari berikutnya, peperangan antara monster dan manusia kembali terjadi. Nakamura berhasil menemukan sarang monster itu yang bermukim di dalam gua. Mereka masuk ke dalam gua dan setelah semua monster berkumpul dalam satu ruangan, pasukan Nakamura menyemburkan api hingga membuat monster itu berlari menjauh. Mok menyusul masuk ke dalam gua untuk membantu sang kakak. Mereka kembali bergulat hebat hingga tembakan terjadi bertubi-tubi di lorong yang sangat sempit. Pergulatan antara Mek dan Nakamura membuat adegan semakin panjang. Meski sudah melumuri tubuhnya dengan lumpur, pada akhirnya Nakamura ditangkap dan dimakan bersama-sama. Pasukan monster berhasil memenangkan pertempuran dan melenggang keluar dari gua di pagi berikutnya. Tak disangka, Mok sudah menguasai senjata menyembur api dan membunuh rekan-rekannya sendiri. Nakamura bersama tentara Jepang yang berubah jadi zombie pun ikut terbakar juga. Adegan kembali ke masa lalu saat Dr. Kaito yang memeriksa hasil penelitian terbarunya. Kala itu, tikus Fumetsu sudah hangus terbakar ternyata bisa bangkit kembali. Benar saja, Mok kini menjadi pasukan elit tersembunyi yang menjalani misi rahasia diam-diam. Saat perjalanan ke lokasi perang, ia asik membaca komik yang menceritakan kisah hidup pribadinya sendiri. Dan film pun berakhir. Disajikan dengan premis langka dan unik di mana virus zombie buatan Jepang mendarat di pantai Thailand selama Perang Dunia II menjadi daya tarik tersendiri dalam film satu ini. Keunikan lain terletak pada pesan yang lebih dalam tentang perang dan kemanusiaan. Kon Kiat menggambarkan bagaimana perang dapat merusak hubungan antara individu bahkan antara saudara. Mek dihadapkan pada kemungkinan yang harus bertempur melawan adiknya sendiri yang telah berubah menjadi zombie. Tema perang saudara ini memberikan dimensi emosional yang lebih kompleks lagi. Film ini juga membawa kritik sosial terhadap tindakan Jepang selama Perang Dunia II, terutama dalam hal eksperimen biologis yang dilakukan terhadap manusia selama ekspedisi militer mereka. Yang lebih mengesankan, film ini memiliki elemen sejarah yang sangat kuat dan berhubungan dengan peristiwa nyata di masa lalu. Pada kenyataannya, Thailand menandatangani perjanjian dengan Jepang yang menghasilkan gencatan senjata dan aliansi militer. Pasukan Jepang diperbolehkan untuk melewati wilayah Thailand dalam perjalanan menuju Malaya dan Burma yang saat itu masih dikuasai Inggris. Dengan pendekatan yang cerdas terhadap tema perang zombie dan sejarah, film ini adalah karya yang layak untuk mendapat perhatian lebih dari sekedar film horor. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.